never changing, always with me. Involved in spiritual growth seminar. Dan kita sudah menjalani yang namanya seminar pertumbuhan rohani. We've been going back to the basics. Dan kita sudah kembali ke dasar. In these lessons, we are discovering who we are as a child of God. Dan dalam pelajaran ini kita menyadari siapa kita sebagai anak Tuhan. And better understanding our new life in Jesus Christ. Dan lebih mengerti tentang kehidupan baru kita di dalam Kristus. Amen? Amin. Hallelujah. Amen. We have studied what is this you have. Dan kita sudah belajar apa ini yang kita punya. And last week we talked about growing. Dan minggu lalu kita belajar tentang bertumbuh. Hallelujah. And then in the weeks to come, we're going to talk about relationships. Dan di minggu-minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang hubungan. And also commitment. Dan juga komitmen. But tonight, Tetapi malam ini, our subject is temptation. judulnya adalah pencobaan. Did everybody get your handouts? Apakah semuanya sudah mendapatkan kertasnya, selebarannya sudah ya? Okay, so tonight we're talking about temptation. Jadi malam ini kita berbicara tentang pencobaan. Temptation is that thing that tempts us. Pencobaan adalah sesuatu yang mencobai kita, menggoda kita. It comes in many assorted sizes and colors. Dia datang dengan begitu banyak ukuran dan begitu banyak warna. To some people, Bagi beberapa orang ini. to some people it's ice Bagi cream. beberapa orang dia begitu dicobai oleh es krim, saudara. When they see ice cream, Begitu dia ngeliat es krim, they go crazy. mereka jadi sereng, agak lupa diri. So temptation Pencobaan to others buat orang lain is chocolate. coklat, saudara. I know somebody in this room that likes Saya chocolate. kenal seseorang di ruangan ini yang suka sekali dengan coklat. I won't mention her name. Her initials is Sister J. Tapi saya nggak hanya akan memberikan inisialnya aja, Sister J. And when she sees Dan chocolate, kalau dia melihat coklat, whoa, 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 whoa. waduh. Amen. So there are different things that we're tempted of. Jadi ada banyak hal yang mencobai kita. Did you see the picture on the front of your flyer tonight? Kalau saudara lihat gambar yang ada di depan selebaran saudara, There's a man standing there and he's walking by, and on the wall there's a button. jadi ada seseorang yang sedang berdiri, dia sedang jalan dan tiba-tiba And there's a big sign that says, "Do not push button." tiba-tiba di dindingnya di sana ada satu tombol dan ada satu tulisan besar yang bilang jangan pencet tombol ini. What does that do to you? Itu apa yang dilakukan oleh tulisan itu kepada saudara? I wonder what happens when you push the button. Saudara akan berpikir, saya penasaran apa yang akan terjadi kalau saya tekan ya. I may never know what happens Saya mungkin tidak akan pernah tahu apa yang terjadi if I don't push the button. kalau saya tidak menekan tombol itu. I know I shouldn't push the button. Ya, saya tahu saya tidak seharusnya menekan tombol itu, Something inside says I really ought to push that button. tapi ada sesuatu di dalam diri saya yang berkata, tekan tombol itu. Amen. But that's temptation. Tapi itulah pencobaan, saudara. We have to resist that and not push the button. Kita harus melawan pencobaan itu dan tidak menekan tombol tersebut. That's human nature. Dan itu adalah sifat manusia. Yeah. Did you ever see a sign hanging on a wall and it says wet paint? Saudara pernah melihat tulisan di dinding yang berkata awas cat basah? The temptation is Dan godaannya adalah you want to see if it's really wet. saudara ingin melihat apakah cat itu benar-benar basah. Amin. Temptation. Itu adalah godaan. Amen. Tonight in this lesson we're going to talk about temptation is not sin. Jadi malam ini kita akan belajar bahwa godaan itu sendiri bukanlah dosa. Temptation and the mind. Godaan dan pikiran The blessings of temptation. dan berkat dari godaan dan cobaan. How to overcome temptation. Bagaimana kita mengatasi cobaan tersebut, godaan How tersebut, to get up after the fall. dan bagaimana kita bangun setelah kita jatuh. Amen. So let's read James chapter 1 and verse 12.
Jadi mari kita buka di Yakobus 1 ayat 12. Blessed is a man that endureth temptation, for when he's tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised them that love him. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. So there is a promise there for us Jadi ada janji di sana untuk kita, of blessing janji berkat. after we have endured temptation. Setelah kita bertahan dalam pencobaan, setelah kita bertahan melalui Now pencobaan. here's another fundamental truth, Dan ini ada satu kebenaran mendasar lainnya, and we need to know this. dan kita harus mengetahui hal ini. Amen. It is simply this: temptation is not sin. Nah, yang pertama adalah pencobaan itu sendiri bukanlah dosa. Amen. If you will learn this truth, Kalau engkau mempelajari kebenaran ini, it will save you many hours of agony. kebenaran ini akan membantu saudara menghemat berjam-jam kesusahan, It will save you many hours, membantu saudara menghemat berjam-jam dalam kehidupan saudara unnecessary guilt, dari perasaan berdosa yang tidak perlu, and release you to more effectively combat temptation. dan melepaskan saudara untuk lebih efektif untuk memerangi pencobaan tersebut. This is a true temptation is not sin. Dan inilah satu kebenaran bahwa pencobaan itu sendiri bukanlah dosa. Now here's another fundamental truth you need to know. Dan ini satu kebenaran lainnya yang mendasar yang saudara semua perlu tahu. Every Christian is tempted. Semua orang Kristen itu dicobai. When you understand that, Kalau saudara mengerti akan hal itu, it will help you combat temptation. itu akan membantu saudara untuk memerangi pencobaan tersebut, godaan That it tersebut. is common to man. Bahwa pencobaan itu wajar, biasa dialami oleh setiap manusia. And women. Ya, setiap manusia, laki-laki dan perempuan tentunya. Amen. Praise the Lord. And so these are things that we must understand to help us. Dan ini adalah hal-hal yang kita harus mengerti untuk membantu kita. Bible says there had no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, and He will not suffer you to be tempted above that which you're able. But with the temptation, He will also make a way of escape that you can bear it. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. So the temptations that you face Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami are common to all men. itu biasa dialami oleh semua manusia. Itu semua orang tahu, semua But orang remember pernah. this, God is faithful, Tapi ingatlah ini bahwa Allah itu setia, and He will not allow you to be tempted above that which you're able. dan Dia tidak akan membiarkan kau untuk dicobai melebihi dari kemampuanmu. And He'll give you a way of escape. Dan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. The bottom line is He's going to take care of us. Jadi intinya ialah Tuhan sendiri akan mengurus kita. Now this next one may shock you. Dan yang berikutnya mungkin akan mengejutkan bagi saudara. Even Jesus Christ was tempted. Bahkan Yesus Kristus pun dicobai. Oh, but He was perfect, yes. Oh, tetapi Dia adalah orang yang sempurna. Iya, betul Dia sempurna. He was also a man. Tapi Dia juga adalah seorang manusia. He was both God and man. Dia adalah Allah dan juga manusia. Amen. As God, Dan sebagai Allah, He fed the multitude. Dia memberi makan ribuan orang. As man, He got hungry. Sebagai manusia, Dia lapar. Hallelujah. Haleluya. Amen. So He was both man and God. Jadi Dia adalah Allah dan juga manusia. So as man, He was tempted. Dan sebagai manusia, Dia juga dicobai. So let's see what the Scripture says about that. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang pencobaan Tuhan. For in that He Himself has suffered being tempted, He is able to succor or to help them that are tempted. 1, 2, 3. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Isn't it good to talk to somebody Bukankah ada sesuatu yang baik untuk bisa berbicara kepada seseorang that you know who has gone through already what you're going through? yang saudara tahu bahwa dia sudah mengalami
sudah pernah mengalami apa yang saudara sedang alami. Yeah? Ya, betul. There's a comfort in that. Ada satu rasa nyaman di sana. And so the Bible lets us know Dan Alkitab berkata tidak, that he himself suffered being tempted, karena dia sendiri sudah dicobai, and because of that he's able to help us that are tempted, he understands. dan karena itu dia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia mengerti, saudara. And then Hebrews 4:15 says, "For we have not a high priest which it cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin." 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. So God is not somebody that's setting up on a high throne someplace that we cannot reach unattainable. Jadi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang dia duduk jauh di atas sana di satu takhta yang sangat tinggi yang tidak bisa kita jangkau. But he's reachable, Tapi dia terjangkau he is accessible, dan kita bisa bertemu dengan dia and we can come into his presence. dan kita bisa masuk ke dalam hadiratnya. So the Bible said, "Let us therefore come boldly into the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need." 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. So he said, "Let us come boldly Jadi dikatakan mari kita datang dengan penuh into keberanian the presence of the Lord." untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amen. Now, the devil would want you to stay away from him Nah, iblis ingin saudara jauh-jauh dari dia, dari when Tuhan. you have sinned. Kalau kamu punya dosa, That I can't come into the presence of the Lord. oh saya tidak bisa masuk ke hadirat Tuhan. It's like a little child when he's done something he ought not to do. Sama seperti anak kecil pada saat dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia He lakukan. doesn't feel real comfortable coming into the presence of mom and dad. Dan dia tidak merasa nyaman untuk datang ke hadapan ayah dan ibunya. Because we're afraid they'll find out. Karena kita takut kalau mereka akan mengetahui kesalahan kita. But we can come boldly into the throne of grace. We can come boldly into his presence because knowing he understands. Tapi kita bisa datang dengan penuh keberanian ke tahta kasih karunia ke dalam hadirat Tuhan karena kita tahu bahwa dia mengerti. And as long as you come with repentance, Dan selama engkau datang dengan pertobatan, he's not there to judge you. Tuhan tidak di sana untuk menghakimi saudara, He is there to forgive you. tapi dia di sana untuk memaafkan He saudara, is there to help you. dan dia di sana untuk membantu saudara. Amen. Amin. Right? Ya. So, but every man is tempted. Now here's a definition of sin. Nah, ini A adalah definition of temptation. definisi dari pencobaan dan definisi dari dosa. Every man is tempted when he's drawn away of his own lust and enticed. James 1:14. Would you read? 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. So because we're human, Karena kita masih manusia, we can be drawn away with our own feelings and our own lusts. kita bisa ditarik dan kita bisa dicobai oleh keinginan kita sendiri, oleh perasaan kita sendiri. And that's when we are enticed, and that's when we're tempted. Karena itulah saatnya kita terpikat olehnya dan pada saat itulah kita tergoda. Now, here is something we've got to remember. Nah, ini yang kita harus ingat, saudara. Are you ready? Siap, saudara? The battle against temptation will be won or lost in the mind. Peperangan terhadap pencobaan itu akan dimenangkan, kita akan menang atau kalah, itu semua terjadi dalam pikiran kita. Here's where the battle takes place. Disinilah, di pikiran kita lah tempat peperangannya. Underneath the hat, Di bawah topi, if you're wearing a hat. kalau saudara pakai topi. Your battle Dan peperangan saudara against temptation will be won terhadap pencobaan itu akan dimenangkan atau kita akan kalah, or lost in the mind. atau kita akan kalah, itu semua terjadi di dalam pikiran kita. So what you think Jadi apa yang saudara pikir is very important.
Itu sangat penting, saudara. Now the Bible said the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. Would you read? 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. The weapon you have against temptation Senjata yang kamu miliki untuk melawan pencobaan itu is not carnal, bukanlah senjata daging, but it's spiritual, melainkan senjata rohani. and it's strong in God. Dan itu diperlengkapi dengan kuasa Allah, And memiliki it kuasa Allah. can pull down strongholds. Dan bisa meruntuhkan benteng-benteng. Amen? Amin. Now the Bible talks about casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. This is very important. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amen. So in this scripture it talks about casting down imaginations. Jadi di ayat ini berbicara tentang meruntuhkan, melawan pikiran-pikiran, And bring into captivity every thought, dan menawan setiap pikiran-pikiran. thoughts that come to us that are not pure and not good. Pikiran-pikiran yang datang kepada kita, pikiran-pikiran yang tidak murni dan tidak baik. You need to bring them into captivity Engkau harus menawan, engkau harus memenjarakan pikiran-pikiran itu to the obedience of Jesus Christ. kepada kepatuhan terhadap Yesus Kristus. I am going to stay holy. Saya mau tetap kudus, saudara. I'm going to walk with the Lord. Saya mau berjalan dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. So when thoughts come, Jadi pada saat pikiran-pikiran itu datang, we can capture them, we can bring them into captivity. kita bisa menangkap mereka, kita bisa memenjarakan pikiran-pikiran tersebut. But notice where the battle is being fought. Tapi perhatikan di mana peperangan itu berada. The battle is fought in the mind. Peperangan itu terjadi di dalam pikiran kita. Okay, so let's go on. He said, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you might prove what is that good and acceptable and perfect will of God. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So notice what happens when we're born again. Jadi perhatikan apa yang terjadi pada saat kita dilahirkan kembali. We need to walk with the Lord. Kita perlu hidup bersama Tuhan, berjalan bersama We Tuhan. must not be conformed to the world, Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, not do the things the world does, tidak melakukan apa yang dilakukan oleh dunia, and what the world says is okay and right. dan apa yang dikatakan oleh dunia, oh itu nggak apa-apa, silakan lakukan, baik-baik aja. But we need to be transformed Tapi kita harus diubahkan by the renewing of our mind. sesuai dengan pembaharuan budi kita, pembaharuan pikiran Think kita. on good things, holy things, pure things. Think of God. Pikirkan hal-hal yang baik, hal yang kudus, hal yang sempurna. Pikirkan hal-hal yang dari Tuhan. And if you'll do that, Dan kalau engkau melakukan itu, you're going to prove to the world that good and acceptable and perfect will of God in your life. engkau akan menunjukkan kepada dunia apa itu kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. You're going to prove to the world, I can serve the Lord. Engkau akan membuktikan kepada dunia bahwa aku bisa melayani Tuhan. I don't have to succumb to temptation. Aku tidak harus jatuh ke dalam pencobaan, He will make me strong. dan Tuhan akan menguatkan saya. So, what we put in our mind is very important. Jadi apa yang kita taruh di dalam pikiran kita itu sangatlah penting. David said, let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, because you're my strength and you're my redeemer. 1, 2, 3. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, engkau gunung batuku dan penebusku. So like David of old, David sang that song. Sama seperti Daud
Daud menyanyikan lagu ini. Let the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in thy sight, oh Lord. You know that song? Tahu lagunya? Apparently not. Kayaknya enggak ya. Since I'm singing a solo. Karena dinyanyiinnya sendirian sama Bro White tadi. But David sang a song and said, Lord, let the words of my mouth. Tapi Daud menyanyikan satu kidung Mazmur bahwa Tuhan biarlah kata-kata yang keluar dari mulutku Meditations of my heart, the things I think about and dwell upon. dan pikiran-pikiran yang kurenungkan di dalam hatiku, Let it be pleasing to you. biar itu menyenangkan Engkau. Amen? Amin. So if we have that prayer, we have that dedication, we have that desire, Jadi kalau kita mempunyai doa itu, kita mempunyai dedikasi seperti itu dan kayak kerinduan seperti it's itu, going to help us in temptation because a lot of it takes place right here, the battle in our mind. itu akan sangat membantu kita dalam memerangi pencobaan karena semua peperangan itu terjadi dalam pikiran kita. Temptation begins with a thought. Pencobaan, godaan dimulai dengan satu pemikiran. Amen. That's where temptation begins. Disitulah dimulainya pencobaan. It begins right here. Dimulai di sini. Before anybody does anything that they should not do. Sebelum seseorang melakukan apapun yang tidak seharusnya dia lakukan, Amen. They first have a thought. mereka pertama-tama punya satu pemikiran. Now, those thoughts that come Dan pemikiran yang datang itu have a root in evil. memiliki mengakar pada kejahatan. An evil thought will always entertain pride. Dan pemikiran yang buruk, pemikiran yang jahat itu akan selalu meninggikan kesombongan. Pride meaning I'm high and lifted up. Kesombongan berarti, oh aku tinggi, aku ini baik, I'll do it my way. aku akan melakukannya dengan caraku. Amen. You can have your opinion, Kamu bisa punya pemikiranmu, but I'm always right. kamu bisa punya pendapatmu, tapi saya yang benar, saya yang selalu benar. So evil thoughts will entertain pride. Jadi pemikiran jahat itu akan selalu meninggikan ini, kesombongan, It'll entertain greed. dan dia akan meninggikan keserakahan. I want more. Aku mau lebih. What's mine is mine. Apa yang punyaku adalah punyaku, milikku. What yours ought to be mine. Apa yang menjadi milikmu harus menjadi milikku. Greed. Nah, itu adalah kesombongan. Keserakahan. The more people get, the more they want. Semakin banyak yang orang terima, semakin banyak yang mereka ingini. Amen. So Amen. be careful. Jadi berhati-hatilah. So evil thought will entertain pride, it will entertain greed, and it will entertain moral impurity. Jadi pemikiran yang jahat itu akan meninggikan kesombongan, keserakahan, dan juga kebobrokan moral kita. Amen. These are the three areas Ini adalah 3 daerah that temptation will lead you in. yang akan yang pencobaan akan coba untuk membimbing The saudara. Bible says we must keep ourselves pure before the Lord. Alkitab berkata kita harus menjaga diri kita untuk tetap suci, kudus, Amen. murni di hadapan Dia. Hallelujah. Amen. Amin. Praise the Lord. Now, Tuhan, mari let's go on a little bit. kita maju. Okay, this is something we need to understand about temptation. Ini ada sesuatu yang harus kita mengerti tentang pencobaan. Where did the thought come from? Dari mana pemikiran tersebut datang? What you've got to understand is this. Yang harus saudara mengerti ialah ini. Okay, I think it's here. Let me see if I can find it. Okay, it's on, well, let's see, on mine it's the second page where it says, now it's important to recognize temptation for what it is. You have it there? Nah, this one. Di kertas kita ada di sini. Okay, listen to what it says. Now, it Perhatikan is apa yang important to recognize temptation for what it is. Sekarang sangatlah penting untuk mengenali pencobaan sebagaimana adanya. If a person is not alert to the nature of temptation, Jika seseorang tidak bersiaga terhadap sifat alami pencobaan, he may think the thought was his own idea. ia mungkin berpikir bahwa pemikiran tersebut adalah idenya sendiri. Recognizing temptation as temptation is the first step to victory. Dan mengenali pencobaan sebagai pencobaan adalah langkah pertama menuju kemenangan.
So when an evil thought comes, Jadi kalau pada saat pemikiran jahat itu datang, it was not your idea, it was not your thought, it's temptation that's coming to you. itu bukanlah pemikiranmu sendiri, melainkan itu adalah pencobaan yang datang mencobaimu. People have an evil thought, Banyak orang memiliki pemikiran jahat. and immediately they interpret it as being, Dan segera mereka menerjemahkan pemikiran itu sebagai, I must be a horrible person. oh saya pasti adalah seorang yang sangat buruk. I had that evil thought. Saya punya pemikiran yang jahat ini. You didn't create that evil thought. Saudara tidak menciptakan pemikiran yang jahat tersebut. Evil thoughts many times are provoked Pemikiran yang jahat seringkali itu dipancing by billboards, oleh billboard, ya, advertising, papan di depan sana, and worldly pictures and things, and these things will provoke a thought. dan banyak gambar-gambar yang ada di dunia dan hal-hal seperti inilah yang akan memancing pemikiran-pemikiran yang jahat tersebut. Because you're human. Karena saudara adalah manusia. But what happens is most of the time, just because somebody has a thought, Tapi yang terjadi seringkali adalah hanya karena seseorang memiliki satu pemikiran, they say, I might as well give up because I must be a horrible person. mereka berkata, ya udahlah saya nyerah aja karena saya pasti adalah seorang jahat, karena saya Oh, I'm sure nobody else at church has those kind of thoughts. saya rasa nggak ada orang lain di gereja yang punya pemikiran seperti yang saya pikirkan sekarang. Halo, Everybody smile. semuanya tersenyum. Hallelujah. Haleluya. So what you got to understand is, Jadi yang harus saudara mengerti the adalah thought wasn't your idea, it's temptation that's come to you in form of a thought that's been provoked by something on the outside. jadi pemikiran itu bukanlah pemikiranmu sendiri, itu adalah pencobaan yang datang karena dipancing oleh sesuatu yang ada dari luar sana. So, watch the progression. Jadi bagaimana kemajuannya, perjalanannya? Temptation begins with a thought. Jadi perjalanannya dimulai dari pencobaan, itu dimulai dari satu pemikiran. It becomes sin when you yield to that temptation. Dan itu menjadi dosa apabila kamu tunduk kepada pencobaan tersebut. Just having the thought Hanya dengan memiliki pemikiran is tersebut not sin. bukanlah satu dosa. It's just a thought. Itu adalah satu pemikiran. You can win that war in your mind. Saudara bisa memenangi peperangan yang terjadi di dalam otak saudara. Only when that thought becomes, we yield to that thought, Hanya pada saat kita tunduk kepada pemikiran itu, then it becomes sin. maka itu menjadi dosa. Look at this, Romans 6. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin. Can you read that part of it? Let me get it. Just read that part. Kita baca sampai koma. You read it. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Okay, so he says, don't yield your members as instruments of unrighteousness unto sin. Jadi jangan kau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk dipakai untuk dosa. Our members, Anggota-anggota our tubuh, minds, our eyes, our hands, our feelings. pikiran kita, mata kita, tangan kita, perasaan kita. I don't want them to be instruments of unrighteousness and sin. Saya tidak mau itu menjadi alat kedurhakaan, alat dosa. But yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members are instruments of righteousness unto God. 1:2-3. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. So now we're dead in sin, Sekarang kita mati terhadap dosa, but we're alive in Christ. dan kita hidup dalam Kristus. Hallelujah! We got a brand new life in Him. Kita memiliki hidup yang baru di dalam Dia. We've crucified the flesh, Kita sudah menyalibkan daging kita, and now living in us is the Lord of glory. dan yang hidup di dalam diri kita sekarang adalah Raja kemuliaan. So I'm going to lean on God.
Jadi saya akan bersandar kepada Tuhan. And my members, my hands, my feet, my body, my eyes, my mind is now going to be instruments of good things. Dan sekarang semua anggota tubuh saya itu menjadi alat untuk hal-hal yang baik. It all is up to who we yield ourselves to. Itu semua tergantung kepada siapa kita menundukkan diri kita. Amen? Amin. Hallelujah. So we yield ourselves to God. Jadi kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. So as long as you resist, you have not sinned. Jadi selama engkau melawan pencobaan tersebut, engkau belum berdosa. The thought is not sin. Pemikiran tersebut bukanlah dosa. Temptation is not sin. Pencobaan tersebut bukanlah dosa. It's when I yield to the thought, when I yield to the temptation, that's when it becomes sin. Tapi pada saat saya tunduk kepada pencobaan tersebut, di saat itulah saya berdosa. Amen. Amin. Hallelujah. So Hallelujah. it's actually quite simple. What about committing sin in the heart? Bagaimana dengan membuat dosa di dalam hati? You just don't go out and do something, but committing sin in the heart. Engkau tidak melakukan sesuatu secara fisik, tapi kamu melakukan dosa di dalam hati. Jesus said, I said unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Matthew 5:28, Satu, dua, tiga. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. So we're back to the heart. Jadi sekarang kita kembali kepada hati. Okay, so what do? Jadi apa yang kita lakukan? Remember I told you the battle is in the heart, or in the mind. Saya katakan bahwa peperangan itu terjadi di pikiran. The initial thought is not sin. Dan pemikiran awalnya itu bukanlah dosa. But to entertain that thought, it becomes sin. Tapi kalau kita terus-menerus memikirkannya dan kita terus-menerus merenungkan pemikiran itu menjadi dosa. Amen. Now, a thought will come into your mind. Satu pemikiran akan masuk ke dalam otakmu. It's not a good thought. It could be immoral. It could be something sinful. It could be something in business, whatever, something that you ought not to do. That thought can come into your mind. Dan pemikiran itu mungkin tidak bermoral, pemikiran itu mungkin buruk, mungkin sesuatu yang ada di dalam bisnismu, pemikiran itu masuk dan seharusnya itu tidak ada di dalam pikiranmu. So what do? I fight that battle right there in the mind. Jadi apa yang saya lakukan? Saya melakukan peperangan saat itu juga di dalam pikiran saya. I reject it. Saya tolak tersebut pikiran I itu. don't entertain it. Saya tidak terus-menerus memikirkannya. I don't keep it in there for a long, long time Saya tidak menyimpan pemikiran itu lama-lama di dalam pikiran saya. and allow it to entertain me. Dan membiarkan pemikiran itu pada akhirnya menyenangkan saya. The battle is won in the mind. Peperangan itu dimenangkan di pikiran. So the mind is the first member to be tempted. Jadi pikiran adalah satu anggota tubuh yang paling pertama yang dicobai. We read stories nowadays of people doing horrible, horrible deeds. Kita membaca kisah-kisah saat ini bagaimana orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat buruk. They will shoot people, they will kill people, they will knife people. Mereka akan menembak orang lain, mereka akan membunuh orang lain, mereka akan menusuk orang lain sampai mati. They will rape people and do horrible things. Dan mereka akan memperkosa orang lain dan mereka akan melakukan hal-hal yang sangat buruk. Just look at your newspaper. Baca saja koran saudara. But there first had to be a thought. Tapi pertama kali harus ada pemikiran. There first had to be a thought. Pertama kali semuanya itu dimulai dengan pemikiran. And if they would have conquered that thought, in their mind, Dan kalau mereka menaklukkan pemikiran yang ada di pikiran mereka saat itu, it would have not moved on to the other members of their body, their hands and their body, to do these horrible things. itu pemikiran itu tidak akan berpindah ke anggota-anggota tubuh yang lain, ke tangannya dan anggota tubuh yang lain untuk melakukan hal yang buruk. So before anybody commits a terrible thing, Jadi sebelum seseorang siapapun melakukan hal yang buruk, the first member to be tempted in our body is our mind. bagian tubuh pertama yang dicobai adalah pemikiran kita. So conquer it there. Hallelujah. Jadi taklukkanlah itu di sana. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. You can conquer it there. Saudara bisa menaklukkan pemikiran itu di sana. And when you conquer it there, Dan pada saat saudara menaklukkannya di sana, it won't carry on to other things and acts and things you will be sorry.
itu tidak akan berlanjut ke bagian tubuh yang lain dan akhirnya saudara melakukan hal yang akan saudara sesali. Ada amen? Ada amin, Now saudara. what about this one? Bagaimana dengan ini? Surely, Brother White, you made a mistake. Tentunya kayaknya Brother White salah deh. You didn't know how to spell another horrible word. Kayaknya Brother White nggak ngerti gimana cara mengeja kata-kata yang buruk lainnya. Surely you didn't mean blessing. Tentunya saudara Brother White nggak bermaksud menaruh kata berkat di situ. The blessing of temptation. Berkat dari pencobaan. Yeah, how can that be? Bagaimana bisa? You ever feel like this? Pernahkah saudara merasakan ini? Ever feel like you really been beat up? Pernahkah saudara merasa capek banget kayak udah dipimpong sana sini? This poor man looks like he's really been beaten up. Dan orang yang kesian ini kayaknya dia udah capek banget. He said, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sabtu 2:3. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. If we will allow it, Kalau kita mengizinkannya, even temptation bahkan pencobaan sekalipun can become a blessing bisa menjadi berkat and work patience in us in our walk with God. dan menghasilkan ketekunan di dalam diri kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Because we know that all things work together for good to them that love the Lord and who are called according to His purpose. Sabtu 2:3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pardon me. How many of you Berapa dari saudara have had the Lord take bad situations yang Tuhan sudah mengambil situasi yang buruk itu and dari because saudara? you humbly came to the Lord Dan karena engkau sudah datang dengan rendah hati kepada and Tuhan, because He loves you so much, dan karena Tuhan begitu mengasihi saudara, He turns the whole thing around Dia memutar balikan semuanya, and you're blessed by it all in Him. dan saudara diberkati oleh seluruh kejadian itu. Hallelujah. Amen. See, Hallelujah. what you got to understand is He loves you. Yang saudara harus mengerti ialah Tuhan mengasihi saudara. See, the devil, he wants you to run the other way when you sin or you fall or you mess up a little bit. Jadi si iblis itu dia ingin saudara lari ke arah yang berlawanan kalau saudara sedang berdoa atau saudara sedang melakukan membuat sedikit masalah. Don't run from Him, run to Him. Jangan lari menjauh dari Dia, larilah kepada Tuhan. A little child, you're teaching him to walk and he stumbles. Anak kecil pada saat engkau mengajarkan dia untuk berjalan dan dia tersandung, Oh, he stumbled. dia tersandung. I expected him to be walking by now. Saya berharap dia sudah bisa melakukan semuanya sekarang. I think we'll train him out on a new model. Saya rasa kita akan tukar dia dengan model yang lebih baru. We'll find another little child. Kita akan cari anak kecil yang lain. No. Huh? You know that he has to learn. Saudara tahu bahwa anak kecil ini masih harus So belajar. what do you do when he stumbles? Jadi apa yang kau lakukan pada saat dia? Because you love him, you pick him up. Karena engkau mengasihi anak ini, maka engkau mengangkat And dia. you help him walk more steadily. Dan engkau membantu dia untuk berjalan dengan lebih stabil. And pretty soon he can do it on his own. Dan dalam waktu singkat dia akan bisa melakukannya sendirian. He loves you, Dia mengasihi saudara. even in your temptation. Tuhan mengasihi saudara bahkan di dalam pencobaan saudara. Now, here's the key. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ini kuncinya. Untuk semua yang dipimpin oleh Roh Allah, semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Okay, here we are. Second to it. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Now, you've got to be led of the Spirit. Saudara harus dipimpin oleh Roh. Amen. We got to follow after the things of God. Engkau harus mengikuti hal-hal yang dari Tuhan. Can you say amen? Amin, saudara. Hallelujah. Amen. So we got to follow after Him, Kita harus mengikuti Dia, not after sin. bukan mengikuti dosa. Now, there will be temptation will yell at you.
Nah, pencobaan akan berteriak kepada saudara. The flesh will cry out for you to follow the flesh. Dan daging akan berteriak kepada saudara agar saudara mengikuti It will keinginan be a daging. loud, boisterous voice. Dan itu adalah akan menjadi suara yang keras dan menarik. It will drown out every sound around you. Dan suara itu akan menenggelamkan semua suara lain di sekitar saudara. But if you listen, Tapi kalau saudara mendengar, there will be a small, still voice. ada satu suara yang kecil dan tenang. It's the call of the Spirit. Itu adalah panggilan roh. Hallelujah. Haleluya. Because when carnality calls, the Spirit also calls. Karena pada saat kedagingan memanggil, roh juga And memanggil. if we learn to listen to the voice of the Spirit, Dan kalau kita belajar mendengar panggilan roh, He will gently lead us in the right way. Dia akan dengan lembut membimbing kita ke jalan yang benar. Hallelujah. Haleluya. So when temptation calls, Jadi pada saat pencobaan memanggil, stop, berhenti listen dan dengar, for the Spirit, dengar rohnya and follow the direction of the Spirit. dan ikuti bimbingan roh. Because the Bible says there had no temptation taken you, but such as is common to man. And we already read that one. Kita sudah membaca ini And He's going to be able to take you through. dan dia mampu untuk membawa saudara melampaui pencobaan. So here's how to overcome. You ready? Ini bagaimana kita melampaui, bagaimana kita melawan dan kita menaklukkan pencobaan tersebut. Siap? Number one, recognize that every Christian experiences the battle between the flesh and the spirit. Ketahuilah, kenalilah bahwa setiap pengalaman Kristiani itu adalah pertempuran antara daging dan roh. Whether you walk with God for 2 minutes or 20 years or 50 years. Entah engkau hidup dan berjalan bersama Tuhan, entah itu selama 2 menit atau 20 tahun atau 50 tahun sekalipun. Every Christian experiences the battle between the flesh and the spirit. Semua pengalaman kehidupan Kristen adalah pertempuran antara kedagingan dengan roh. That's why the Bible says, "This I say then, walk in the Spirit, and you won't fulfill the lust of the flesh." 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hallelujah. Hallelujah. So we've got to follow after the Spirit. Jadi kita harus mengikuti roh, keinginan roh. Likewise, reckon you also yourselves to be dead indeed in the sin, but alive unto God through Jesus Christ. Read that one first. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Yes. Say 11 and 12. Nah, ya. There it is. Okay. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Then verse 12 says, let not sin therefore reign in your body, that you shall obey the lust thereof. 1, 2, 3. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bottom line is we've got to let the Spirit win. Intinya ialah kita harus membiarkan roh yang menang. Amen? Amin. We got to follow after the Spirit. Kita He's there in the temptation to lead us. kita harus mengikuti roh, dia ada di sana di dalam pencobaan kita untuk membimbing kita. So here it is, number 2, recognize that whenever the flesh speaks, so does the Spirit. Dan nomor 2, kenalilah bahwa setiap kali daging itu berbicara, saat itu juga roh berbicara. Gotta listen for Saudara harus it. mendengarkan, But you'll be there. tapi dia akan ada di sana. For it's God which worketh in you both to will and do of His good pleasures. 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. He wants you to make it. Dia ingin saudara melewatinya. He wants you to be strong. Dia ingin saudara menjadi lebih kuat. Hallelujah. When the flesh speaks and cries out, so does the Spirit. Pada saat daging berteriak, daging memanggil, begitu juga dengan roh. Number 3, use the method Jesus used, quote Scripture. Dan nomor 3, pakailah metode yang Yesus pakai. Kutiplah firman Tuhan. Ayat On your lesson, it gives you a little experiment to use with Romans chapter 6. Dan di selebaran pelajaran yang saudara terima, ada sedikit pelajaran tentang memakai Roma 6. So use the word of the Lord because it's true, it's strong.
Jadi pakailah firman Tuhan karena firman Tuhan itu benar dan kuat adanya. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. 1, 2, 3. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amen? Amin. Hallelujah. So, go in the battle Jadi pada saat saudara masuk ke dalam with the pertempuran, helmet of salvation memakai ketopong and keselamatan, the sword of the Spirit, which is the Word of God. yaitu firman Allah. Hallelujah. Now, if you're having a problem with temptation, you need to take a spot check. Kalau saudara memiliki masalah dengan pencobaan, saudara harus melakukan ini, A reality check, a spot check. spot check atau tes kehidupan nyata, It's on your tes picture. realitas. Let's see what a spot check is. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan spot check ini, tes spot ini. Okay, under there it says take a spot check. Di bawah situ ada lakukan spot check. Temptation seems to come in cycles. Pencobaan tampaknya datang dalam satu siklus. The cycle may be one of time, place, people, or circumstances. Siklus itu mungkin terdapat dalam waktu, tempat, orang, dan keadaan. In other words, one may be tempted most intensely at certain times of the day, or when they're in certain places, or around certain people, or under certain circumstances. Dengan kata lain, seseorang mungkin dicobai paling berat pada waktu-waktu tertentu dalam satu hari, atau ketika ia sedang berada di tempat-tempat tertentu, atau dikelilingi oleh orang-orang tertentu, atau di dalam jenis keadaan yang tertentu. So take a spot check. Jadi, mulai melakukan tes spot ini. When am I most tempted? Kapan saat saya paling dicobai? It is a certain time. Is it a certain time of day? Apakah itu pada waktu tertentu? Is it when I'm in a certain place Apakah pada saat saya ada di tempat tertentu with certain people? dengan orang-orang tertentu? So here's how you minimize temptation. Jadi dengan inilah saudara bisa meminimalisasi, mengurangi pencobaan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Minimize temptation by rearranging your schedule, avoiding certain places. Mengurangi pencobaan itu dengan mengatur ulang jadwal saudara dan menghindari tempat-tempat tertentu. By keeping company with different people, get away from the people that you have the most temptation around. Dan menjauhi orang-orang yang saudara mendapat pencobaan paling besar, saudara mulai bergaul dengan orang-orang baru. Or keep away from certain circumstances. Atau menjauh dari keadaan-keadaan tertentu. So take a spot check. Jadi lakukan tes spot, tes. Start examining where do I have the biggest battle? Mulai mempelajari, melihat di manakah tempat, di manakah waktunya saudara mengalami peperangan yang paling berat. Sometimes people just walk right back into those same circumstances and make them fall. Kadang orang terus-menerus masuk ke dalam keadaan-keadaan yang membuat mereka jatuh ke dalam pencobaan tersebut. And they say, I did it again. Dan mereka berkata, aduh, diulangin lagi dah. Waduh, Waduh, waduh. waduh. So examine Jadi cek saudara, periksa. and find some ways that you can eliminate circumstances that make you fall. Dan temukanlah keadaan-keadaan tertentu yang memberikan pencobaan yang dapat menjatuhkan saudara. Okay, so let's go on a little bit. What if I fall? Nah, mari kita maju lagi. Bagaimana kalau saya jatuh? Amen. Amin. Because we're children, Karena kita adalah anak-anak, we are constantly growing. There's going to be times that we're going to stumble. kita masih terus-menerus bertumbuh secara konstan. Akan ada saatnya di mana kita tersandung. So what if I fall? Here's the answer. Jadi bagaimana kalau saya jatuh? Ya, jawabannya, bangun. That doesn't take a Philadelphia lawyer to figure that out. Nggak butuh seorang pengacara yang bagus untuk mengerti akan hal ini. I don't have to have a law degree to tell you that. Saya tidak perlu punya sarjana hukum untuk memberitahu saudara itu. That's back to the basics. If ever that something was back to the basics. Itu adalah kita kembali kepada dasar. What if I fall? Bagaimana kalau saya jatuh? Come on, say it with me. Ayo katakan bersama-sama. Get up! Bangun! Get up! Bangun! Hallelujah. Hallelujah. Amen. Don't stay there. Jangan diem-diem aja di situ. Amen. There's going to be times you're going to stumble. Akan ada saat-saatnya di mana engkau tersandung. But the bottom line is this: if we confess our sins, He's faithful and just, will forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1, 2, 3.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Interesting to notice the scripture. Menarik untuk melihat ayat ini. This is the bottom line in closing. Dan ini adalah intinya I dan think penutupannya. that's our last scripture. Dan ini adalah ayat kita yang terakhir sepertinya. Notice where that scripture is written. Perhatikan di mana ayat ini ditulis. You that went through the lesson that we gave on Gospels, Acts, and Epistles, you know that in the book of Acts, that's where you learn how to be saved and sinners find the grace of God. Kita yang sudah melewati pelajaran tentang Injil, kitab-kitab dari kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul dan kitab surat-surat para nabi, surat-surat para rasul, kita tahu bahwa kalau di dalam Kisah Para Rasul lah tempat dituliskan bagaimana seseorang itu diampuni dari dosa. But the epistles are written to the church. Tetapi surat-surat para rasul itu ditulis untuk gereja. 1 John is an epistle that is written to people who have already been baptized in Jesus' name and filled with the Holy Ghost and walking with God. Dan 1 Yohanes ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada jemaat, kepada orang-orang yang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah dibaptis dalam nama Yesus dan sudah menerima Roh Kudus, sudah berjalan dalam jalan Tuhan. He's not writing that to a heathen out here. Dia tidak sedang menulis kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar He's sana. writing it to born again Christians. Dia menulis surat ini untuk orang-orang Kristen yang lahir And baru. he says to the born again Christian, Dan dia berkata kepada orang-orang Kristen yang lahir baru, if we confess our sins, jika kita mengaku dosa kita, if we confess our sins, jika kita mengaku dosa he's kita, faithful and just to forgive us our sins. maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. He knows we're going to stumble from time to time. Dia tahu bahwa kita akan tersandung And kadang-kadang. he's saying, born again child of God, if you sin, confess your sin. Dan dia berkata, hai anak-anak yang sudah lahir baru, Two jika things, kita he's mengaku faithful dosa and kita, just to forgive you. dua hal, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, And he'll cleanse you from all unrighteousness. dan Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. And you don't have to carry that anymore. Dan kau tidak perlu membawa itu lagi. Hallelujah, Hallelujah. because he loves you. Karena Dia mengasihi saudara. And he said, I'll make a way of escape. Dan Dia berkata, aku akan membuat satu jalan keluar. So here we are. Nah, sekarang The winner! pemenang. How many want to be a winner? Siapa yang mau jadi pemenang? Okay, this is on here so you can remember it. Ini ada di sini. Here's how to be a winner. Ini bagaimana caranya menjadi pemenang? The winner what? The Pemenang, winner gets up. pemenang bangkit kembali, bangun kembali. Oh, that's not all of it. Oh, itu belum selesai. The winner gets up what? One more time. Bangkit kembali sekali lagi. So what's a winner? A winner is one that gets up one more time. It's still not over. One more time, then he falls down. Jadi pemenang adalah orang yang dia bangkit kembali sekali lagi dan dia jatuh. So a winner Jadi pemenang is somebody that gets up. adalah seseorang yang bangkit And he gets up one more time. dan dia bangun sekali lagi, One more time. sekali lagi Then he falls down. dan dia jatuh. That means every time he falls down, Itu artinya setiap kali dia jatuh, he gets up one more time. dia bangkit sekali lagi, dia bangun sekali lagi. A loser Seorang yang kalah, doesn't get up. dia tidak bangkit. He stays there, Dia diam di sana. defeated, Dia diam dan dia terkalahkan di sana. saying it's all over. Dan dia berkata, udah selesai. But he doesn't even have to. Tapi dia seharusnya tidak menjadi seperti He itu. doesn't have to. Dia tidak seharusnya menjadi The seperti itu. Lord made a way he can get up. Tuhan mau menyediakan jalannya, dia bisa bangkit. We just confess our sin to the Lord. Kita hanya perlu mengakui dosa kita kepada Tuhan. He forgives us, Dia mengampuni kita, and he cleanses us, dan dia menyucikan kita, and we get up, dan kita bangkit. and we keep right on walking with the Lord. Dan kita berjalan lagi bersama Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Wow, clap your hands Mari to the kita tepuk Lord. tangan kepada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. I want to be a winner. Saya ingin menjadi pemenang. And in order to be a winner, Dan supaya saya menjadi pemenang, I'm going to get up saya akan bangkit. one more time. Sekali lagi.
then I fell down. Ya, kemudian saya jatuh. So when you fall down, Jadi pada saat kamu jatuh, don't stay down. jangan tetap jatuh. You don't have to. Kau tidak perlu seperti The itu. Lord understands. Tuhan mengerti. He loves you. Dia mengasihi saudara. And He's there to help you. Dan dia ada di sana untuk membantu saudara. You can be Dan kau bisa menjadi victorious Christian. seorang Kristen yang penuh dengan Let's kemenangan. stand together. Mari kita bangkit. Clap your hands to the Lord. Mari kita Let's tepuk love Him tangan right kepada now. Tuhan. Mari kita kasihi Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. alive.